Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuh Fakih SAGME SY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 486 atau 0231 Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silakan ya Anda juga bisa langsung berkirim live chat-nya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW bila rukun dalam keluarganya. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuh Fakih SAGME SY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua telah menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara nikmat bersyukurnya adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 18 September 2024, saya menyampaikan tentang tema termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila rukun dalam keluarganya. Tema ini saya angkat berkaitan dengan di bulan Rabiul Awal ini. Dan di bulan Rabiul Awal ini sudah memasuki hari yang
14. Harapan dan tujuan kita semua ingin diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utama lagi ingin mendapat syafaatnya. Maka kita semua alhamdulillah berlomba-lomba untuk mencari syafaatnya melalui apa? Melalui memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana luar biasa mengadakan simtizuror, mengadakan marhaban dan lain sebagainya. Semuanya adalah ingin mengharapkan syafaat, ingin mengharapkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Namun kadang-kadang kita terlena. Kadang-kadang kita terlupakan tidak hanya ingin mendapat syafaat melalui ritual yang agamis tersebut luar biasa, tapi di sisi lain kadang-kadang, mohon maaf, kita sama-sama introspeksi diri, dan saya juga tidak menggurui. Harapan kita share, saling membagi mana yang terbaik, mana yang tidak. Kadang-kadang kita terlupakan antara keluarga kita sendiri. Kenapa terlupakan keluarga kita sendiri? Keluarga kita ribut kadang-kadang. Bahkan kakang karo adi tukaran. Ada peribahasa Jawa mengatakan sedulur dadi wong sejen. Tapi wong sejen dadi sedulur. Fenomena ini di masyarakat apakah sudah ada? Apakah banyak? Apakah tidak ada? Lah, ini adalah pertanyaan bagi kita semua. Jangan sampai gara-gara peninggalan dari orang tua kita, kakak adik kita, saudara kita, paman bibi kita menjadi masalah. Ini yang kita harapkan. Maka dari itu, ini sebagai otokritik bagi saya pribadi pun ataupun semuanya, jangan sampai kita satu sisi baik ritual keagamaan yang luar biasa melalui memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita harapkan mendapat syafaatnya. Namun di balik itu kadang-kadang kita menyepelekan dari hadis Nabi, di mana Nabi telah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana walam ya'rif kabirona. Laisa minna, kata Nabi, bukanlah termasuk umatku. Laisa minna, bukanlah termasuk golonganku. Malam ya'rif sohirona, orang yang besar, dalam hal ini kakak, tidak menyayangi adiknya gara-gara masalah peninggalan orang tua. Kenapa? Sebabnya mungkin karena paling besar atau paling tertua dalam keluarganya, maka seluruh aset milik orang tuanya dikuasai oleh kakaknya. Malam ya'rif kabir, ya malam ya'rif walam ya'rif apa? Laisa minna malam yarham sohirona, lam yarham sohirona. Yang besar tidak menyayangi yang kecil. Gara-gara tadi, gara-gara tertua lah, ataupun gara-gara terbesar, ataupun dalam keluarganya paling tahu semuanya. Sehingga harta milik orang tuanya ketika meninggalnya tidak bagi waris. Akibatnya apa? Ketika yang kecil tidak disayangi, lam ya'rif sohirona walam ya'rif kabirona, akhirnya maka tentunya yang kecil pun tidak menghormati yang besar. Ini ada istilahnya sebab musabab atau sebab akibat, atau ibarat aksi dan reaksi kadang-kadang. Maka kata kuncinya adalah orang yang tertua dulu menyayangi yang terkecil ataupun menyayangi adik-adiknya. Di tengah masyarakat itu banyak sekali demikian tuh. Nah, sehingga akibat dari yang besar tidak menyayangi yang kecil, kata Nabi, maka tidak termasuk umatku. Karena akibat dari yang besar tidak menyayangi yang kecil melalui tidak bagi waris, semuanya dikuasai semua oleh kakaknya. Akibatnya yang kecil pun, adik pun tidak menghormati kakaknya.
Kalau sudah saling tidak menghormati, kalau sudah tidak saling menyayangi, ujung-ujungnya kadang-kadang orang tersebut itu putus dalam silaturahimnya. Emang satu sisi bagus, rajin mengadakan maulid Nabi dan seterusnya. Tapi sisi lain orang menganggap sepele, terutama masalah waris ini. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi, yang kita harapkan ini satu sisi kita baik, sisi lain pun harus lebih baik juga gitu loh. Maka pada pertemuan minggu-minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu kita menyampaikan ilmu waris ini dianggap atau dipandang masih sebelah mata. Padahal kita hidup ini tidak di dunia, yang paling lama itu di akhirat. Di dunia itu hanya mampir ngumbeh, istilah bahasa Jawa itu, hanya sebentar. Tapi akibatnya dengan persoalan peninggalan orang tua, terutama kakak tadi, paling besar sendiri, paling tua sendiri, kemudian menguasai harta milik orang tuanya. Sehingga adik-adiknya yang kecil tidak diberi. Akibatnya yang kecil pun akan tidak menghormati kakaknya. Akibat dari kakak tidak menyayangi yang kecil. Ini jelas sekali dalam hadis Nabi itu. Laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, yang besar tidak menyayangi yang kecil. Akibatnya yang besar tidak menyayangi kecil, yang kecil pun tidak menghormati yang besar. Itulah otokritik bagi kita, sejauh mana kita dalam keluarga. Apakah rukun? Apakah hidup damai? Apakah menjaga kerukunan dalam keluarga? Apalagi orang tua di alam barzah. Kalau kelihatan rukun semua, kakak adiknya rukun semua, dengan setelah membagi harta waris, maka senang tentunya orang tua di alam barzah. Sebaliknya, belum dibagi waris saja, karena masih dikuasai oleh orang yang tertua sumpama. Orang tua di alam barzah itu nangis. Dalam hadis Nabi itu, semalamnya saja ketika hartanya tidak segera diwaris, nangisnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Memanggil-manggil sanak familinya, saudaranya, kakak adiknya, terutama anak-anaknya. Dan bahkan orang yang meninggal dunia itu dalam Al-Quran surat Ar-Rahman melihat kita. Bagaimana Allah telah berfirman, bainahuma barzahun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat, di tengah-tengahnya ada barzah. Bainahuma barzah. Kita ketahui semua apa yang dimaksud barzah. Nama lain dari alam kubur. Berarti kalau alam barzah berarti orang tua ketika meninggal ada di alam kubur. Atau sebaliknya, orang yang ada di alam kubur sama dengan ada di alam barzah. Tapi la yabghiyan, tidak bisa dilalui barzah itu. Maka apa pengertian dari barzah tersebut? Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab sebagai salah satu ahli tafsir di Indonesia, dalam kitab Al-Misbahnya itu, barzah itu dimaknani pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat adalah pembatasnya bagaikan dinding, tapi dindingnya dinding kaca. Ini kata beliau, Profesor Dr. Quraish Shihab itu. Kalau kita menyadari kalau dinding-dinding kaca, tembus pandang, melihat ada di luar rumah kalau seandainya rumahnya itu berupa dindingnya dinding kaca. Ini kayak studio RRI ini kan dinding kaca ya Mbak Lisma ya. Kelihatan ada orang lewat atau mobil lewat. Tapi bisakah melalui dinding kaca tersebut? Tentunya tidak bisa. Sama seperti orang meninggal dunia, melihat kita sebagai orang, sebagai ahli warisnya, ternyata ahli waris itu ribut. Urusan masalah waris, rebutan masalah peninggalan orang tua. Malah mau melerai pun susah, karena dia tidak mungkin akan hidup kembali di dunia ini.
Tapi menyaksikan orang tua itu akibat dari rebutan warisan nangis. Belum dibagi saja orang tua nangis, apalagi rebutan ataupun tukaran, eng-engan kakang karo adik, bahkan kadang-kadang ponakan bibi sama paman. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya konkretnya banyak sekali. Keluarga menjadi ribut gara-gara waris. Bahkan hari ini saya dapat amanah dari Kementerian Agama mau menghadiri undangan dari Polres Kota Cirebon dalam kasus delik penggelapan milik ponakannya. Urusannya sama ponakan sama uaknya. Siapa dan di mana saya tidak sampaikan, tapi ini sebagai pelajaran bagi kita. Ini ada bukti konkretnya. Ponakan sama uak sama bibi ribut gara-gara peninggalan orang tuanya. Jangan sampai terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Nyata itu. Bahkan sebelumnya pun kita sampaikan, rilis dalam berita di media sosial maupun di TV swasta ataupun dimanapun, banyak sekali kita mendengar, melihat berita bahwa orang tua digugat oleh anaknya. Semuanya modus operandi ini akibat dari peninggalan harta orang tuanya, dari ayahnya atau dari ibunya. Nah, inilah kita harus menyadari demikian. Maka mudah-mudahan kita di samping kita ahli ibadah, kita ahli bersolawatan, ahli membaca Simtiduror, membaca Al-Barzanji, semuanya adalah harapannya kita ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan hanya itu saja. Sebelah kirinya atau sebelah kanannya ini ada mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kakak adiknya rukun, akur. Ini sebagai tiket bisa dianggap sebagai umatnya Nabi. Kata Nabi ini, laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi sekali lagi sampaikan, ketiga kalinya sampaikan ini, bukanlah termasuk umatnya Nabi manakala yang besar atau kakak tidak menyayangi yang kecil atau adiknya. Akibatnya tidak menyayangi, adiknya pun tidak menghormati kepada kakaknya. Ini sebagai sains ataupun sebagai warning bagi kita dalam keluarga. Mari kita bersama-sama duduk bersama untuk mengenai persoalan harta-harta peninggalan orang tua. Segera dibagi dan bagiannya sudah porsinya jelas sekali dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Jangan hanya sekedar kita imani saja, tapi kita amalkan dalam Al-Quran tersebut. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadikan pelajaran bagi kita dan bukan menjadi saya, bukan menghormat, bukan menggurui, tapi kita saling mengingat satu dengan yang lain. Wa tawasau bil haq. Saling menasihat dalam kebenaran. Demikian Mbak Lisma, terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk diskusi interaktif melalui Mbak Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital juga bisa langsung berkirim chatnya di sana, dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah bergabung di line telepon 59. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Siapa operator dan teknisinya, Mbak Isma? Dengan Mbak Lela pagi ini Ibu. Woi, Mbak Lela yang tambah cantik. Amin, alhamdulillah. Mangga Ibu silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz
Kiai Haji Nasuha Fakih SAG MESI. Waduh, Wabarakatuh. panjang sekali ya Pak Ustadz. Messi. Iya, berkenaan dengan kebenaran ini ya, mungkin tidak menyangkut waris saja ya Pak Ustadz. Kadang-kadang hati ini ingin mengikuti yang benar. Nah, tapi mungkin tidak mampu untuk memikirkannya. Ada hadis ya Mbak Iswa, kalau kamu tidak mampu berpikir, ikuti pemimpinmu, begitu. Nah, tapi zaman sekarang juga mana pemimpin yang dapat diikuti ya? Semua mencontohkan tidak rukun, di mana-mana terjadi perpecahan dan merasa dirinya lah yang paling benar. Akhirnya ya udah, coba kita lihat, barangkali kalau lebih banyak itu lebih benar. Misalnya dari 17 orang, 14 berpendapat demikian, 3 berpendapat demikian. Wah, tapi masyarakat umat mengatakan, belum tentu, belum tentu yang banyak itu benar. Pertahankanlah keyakinanmu, walau kamu hanya seorang diri merasa benar. Nah, bagaimana kami harus mengambil sikap ini, Pak Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Indra yang begitu luar biasanya, dapat penghargaan pendengar yang luar biasa. Walaupun saya tidak hadir, tapi mengikuti acara. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kaitannya dengan masalah hati ya, dengan aplikasi implementasi itu kata yang bertolak belakang. Emang hati itu mengakui atas kebenarannya, tapi susah sekali untuk mengamalkannya itu. Maka kita mohon maaf melihat dari sejarah atau ceritanya Fir'aun saja, ataupun sahabat dari pamannya Nabi saja, mengakui atas risalahnya Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun. Tapi akibat dari egoisnya, gitu loh. Akibatnya egois itu akhirnya tidak mengimani, tidak mengakui, walaupun dalam hati kecilnya dia mengakui sebetulnya itulah akan kebenarannya Nabi Musa. Sama juga pamannya Nabi Abu Lahab dan lain sebagainya, mengakui atas dakwanya Rasulullah SAW. Tapi akibat dari egoisnya itu tertutup semua, sehingga apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad tidak diterima dan bahkan menolaknya itu. Maka keimanan itu tidak hanya di mulut saja, tidak hanya dibenarkan dalam hati saja, tapi keimanan itu diaplikasikan dengan amal perbuatan. Al-imanu takrirul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa af'alul bil arkan. Itu iman yang sebenarnya. Para pendengar setia dimanapun berada, jadi jelas sekali hati menerima, tapi akibat egoisnya tadi akhirnya tidak menjalankan, tidak menerima apa yang didakwakan oleh Nabi Musa, Raja Fir'aun. Apakah yang didakwakan disampaikan oleh Nabi Muhammad, sahabat ataupun orang yang terdekat adalah keluarganya. Itu. Maka mari kita kembali kepada jalan yang benar itu. Sehingga akibatnya itu tidak mampu untuk mengamalkan. Kaitannya dengan pemimpin. Pemimpin kadang-kadang siapa yang kita imani, siapa kita ikuti gitu. Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran jelas, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut
kepada Allah adalah ulama. Dan kata Nabi pun, jangan sampai terjadi perkiraan Nabi pada 14 abad lalu, umatku di akhir zaman, konon katanya Nabi itu, banyak yang lari dari ulama, banyak yang lari dari ahli fikih. Semuanya ingin membenarkan pendapatnya sendiri, tidak bertanya kepada Nabi, tidak bertanya kepada ulama. Ulama adalah implementasi dari Nabi Muhammad SAW. Akibatnya dirilah yang paling benar katanya. Tidak bertanya kepada orang yang ngerti. Padahal disuruh oleh Allah juga. Yakni fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Persoalan masalah waris, kalau kita kembali pada waris ya. Waris kan masalah harta itu loh. Akibat dengan harta kadang-kadang lebih tinggi egoisnya. Ingin bagaimana cara mendapatkan hak yang besar. Dengan wangsalan menurut saya akibat harta menjadi gelap mata. Jangan sampai terjadi kan gitu. Iya. Maka dari itu sudah menjadi salah tapi kaprah. Kalau kita melihat dari wangsalan dari Bunda Indra antara 17 dan 3 itu loh. Yang 7-nya itu seakan-akan benar, yang 2-nya, yang 3-nya itu benar tapi seakan-akan salah. Mana di antara masalah waris tentang mengenai 2:1, terus terang saja. Masalah harta waris masalah itu. Masalah 2:1 itu menjadi pembenaran walaupun salah. Akibatnya salah menjadi kaprah. Kata Bunda Indra, yang banyak belum tentu benar. Benar juga itu. Yang sedikit inilah benar, tapi banyak orang yang tidak mengikutinya. Masalah warisan, masalah harta, masalah ilmu waris, ini sudah banyak yang mencepelekan. Hadis Nabi jelas sekali dalam 14 abad yang lalu. Wa huwa yunsa. Waris ini banyak yang menyepelekan. Apa kita tidak menyadari hal demikian ini? Itulah kenyataan realita di masyarakat. 17 katakanlah tidak benar. Tidak termasuk benar kalau perilakunya tidak sesuai Al-Quran dan hadis Nabi. Yang 3-nya ini benar tapi tidak diikuti. Maka dulu masalah Islam memegang api yang bara, di akhir zaman juga sama. Jadi di akhir zaman ini menjalankan ilmu Allah ataupun warisan itu dianggap sepele gitu. Jadi bagaikan membawa bara api juga itu. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp dari Aki Gazi di Padirek Majalengka. Ustadz izin bertanya, apa arti dari Dawul Arham? Siapa saja yang termasuk Dawul Arham ini? Dan demi keutuhan keturunan dengan azas manfaat, bisakah kemudian harta diberikan ke Darul Arham jika tidak ada Dawul Furudnya? Terima kasih Ustadz, mohon pembekalannya. Hatur nuhun Teisma Sami Aki. Mangga silahkan Ustadz. Terima kasih Pak Aki Gazi di Majalengka tentang mengenai Dawul Arham. Ada dalam buku saya. Jadi ahli waris itu secara garis besar dibagi 3. Zawil Furud, Zawil Arham, dan Ashabul Asobah. Kalau Zawil Furud, orang-orang atau ahli waris yang telah mendapatkan bagian pasti dalam Al-Quran. Ada yang mendapat setengah, 1/3, 1/8, 1/6, 1/6, 1/4, dan 2:1 itu sudah dipastikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sedangkan kalau Zawil Arham dalam Al-Quran itu bukan termasuk ahli waris, tapi itu loh. Tapi akibat dari sebelah dibatasi ataupun diselingi oleh keturunan perempuan. Maka Zawil Arham ini banyak mazhabnya ataupun aliran-alirannya ataupun bagian-bagian. Ada mazhab ahli tanzil, ahli qurba, dan zawil ahli rahim. Nah itulah. Maka kaitannya dengan masalah Zawil Arham itu kalau melihat dari kompilasi hukum Islam tidak termasuk di situ. Sebagaimana Profesor Hazairin dalam memodifikasi hukum kompilasi hukum Islam itu mengambil surat An-Nisa ayat 33 itu ada istilah mawali. Mawali itu semuanya termasuk ahli waris.
Zawil arham ini dekat dengan orang yang meninggal dunia tapi dihalangi oleh garis perempuan. Contohnya anak perempuan, anaknya laki-laki, berarti anak laki-laki dari anak perempuan, maksudnya cucu laki-laki dari anak perempuan gitu loh. Itu kategori zawil arham. Jadi semua yang dialingi oleh perempuan itu tidak termasuk sebagai ahli waris, ghairul waris itulah. Maka ahli waris zawil arham ini secara literasi fikih klasik ini tidak dianggap sebagai ahli waris, terhalang. Tapi kalau dalam kompilasi muncul dalam pasal 183 itu tetap sebagai ahli waris dalam pengertian ahli waris pengganti gitulah. Di mana ahli waris pengganti siapapun dari manapun keturunannya tetap sebagai ahli waris. Contoh seumpama mengambil istilah Bunda Indra ya, ahli warisnya 3, Tata, Titi, Toto ya. Anak laki, anak perempuan, anak laki-laki. Tata laki, Titi perempuan, Toto laki-laki. Di saat titinya meninggal dunia inilah punya keturunan, maka keturunan anaknya Titi sebagai zawil arham itulah. Nah, akibat dari zawil arham tidak dapat itulah kalau melihat fikih klasik ya. Tapi dari kompilasi Islam sebagai fikih Indonesia ala Indonesia itu dapat. Sebabnya apa? Dari Tata, Titi, Toto sebagai ahli waris. Dan secara logika saja orang tua dengan anak, apakah ada istilah mantan kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada istilah mantan, walaupun Titi meninggal dunia, tetap sebagai ahli waris. Nanti haknya Titi yang sebagai anak tadi digantikan kepada anaknya lagi. Atau cucu dari orang tuanya Titi tadi. Paham ya kira-kira Melisma? Ya. Ya. Jadi makanya yang namanya zawil arham waktu saya kuliah pun itu sebagai 2 SKS itu. Karena banyak kontroversi apa banyak madhab dari 3 tadi gitu loh. Ternyata tidak dianggap di Indonesia itu. Artinya kita merangkul semuanya menurut Profesor Azairin itu dari istilah mawali itu. Maka ini sebagai jembatan untuk mengakurkan antara paman, bibi, dan ponakan. Dan kan paman, bibi kan ini kan contoh anaknya Titi lah apakah tadi. Secara ahli waris itu terhalang ataupun sebagai ahli waris zawil arham. Tidak dapat kan? Maka anaknya Titi kan kadang-kadang kan dendam. Sama siapa? Sama Tata, waknya. Dan tidak terima sama pamannya, Toto kan gitu loh. Iya. Tata sebagai waknya, Toto sebagai pamannya. Akibat dari tidak dapat itu. Maka alhamdulillah hari Ahad kemarin saya bagi waris juga anak yang pertama meninggal dunia, perempuan. Anaknya ada 5. Ketika saya menyuruh kepada ahli waris yang sebagai anak yang masih hidup, tolong undang semua cucunya atau ponakannya jenengan gitu. Alhamdulillah hadir, senang itu loh. Dengan bahasa diundang aja senang, apalagi dapat warisan katanya gitu. Bener loh itu. Dan saya bukan membagi waris dia dapat bukan dari nalar saya, bukan dari pikiran saya, tapi dari hukum yang ada dalam Indonesia itu, yakni kompilasi hukum Islam. Yakni sebagai ahli waris pengganti. Lebih lengkap dan jelasnya nanti kita bahas masalah mengenai zawil arham nanti. Baik. Ya demikian. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Purnama. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa bergabung lagi Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Izin bertanya Ustadz, ini pertanyaannya lumayan banyak Ustadz, ada 3. Purnama dari mana Ibu Purnama nih? Ibu Purnama ini nggak disampaikan Ustadz. Biasanya kenal ya, nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan yang pertama, andai orang tua sudah menghibahkan atau mewariskan hartanya dan sudah diselesaikan semua urusan harta kepada anak dan saudaranya, apakah itu artinya orang tua sudah tidak punya tanggung jawab lagi tentang hartanya, sehingga nanti malaikat tidak akan bertanya lagi nih tentang dari mana dan untuk apa rezeki yang didapatkan? Mangga Ustadz, ini yang pertama dijawab dulu. Ya. Kaitan dengan masalah orang tua sudah banyak,
kenyataan menghibahkan sebelum orang tua meninggal dunia. Iya. Nah, banyak sekali itu loh. Maka kalau hibah, kalau kita melihat dari hukum, mubah. Tapi kalaupun terpaksa orang tua hibah kepada anak, tidak boleh semuanya. Maksimal sepertiga. Walaupun tadi ulama juga banyak, ini sah-sah saja gitu loh. Tapi kan jelas sekali, kalau orang menghibahkan semuanya kepada anak waktu hidup, berarti orang tua sama seperti menghilangkan hukum waris. Sementara hukum waris fardu ain gitu loh. Jadi kalaupun sayang sama anak, boleh itu suatu kewajaran gitu loh. Dengan ada istilah juga kasih sayang orang tua sepanjang masa. Tapi jangan dilihat, jangan hanya itu saja, dilihat dari berikutnya. Kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalahan. Maka jangan semuanya diberikan kepada anak saat waktu hidup, sehingga sengsara orang tuanya waktu tuanya itu. Gitu ya. Baik. Kalau seandainya terpaksa ataupun sudah sudah kadung lah bahasa Jawa. Iya, udah atau terlanjur. Istilah sudah nasi jadi bubur gitu loh. Tinggal buburnya jadi bubur ayam. Bagaimana supaya buburnya biar enak jadi bubur ayam kan loh. Jadi artinya kalau bisa direkonstruksi ulang, kalau ingin menyelamatkan orang tua. Ada istilah orang tua sudah wasiat katanya. Iya. Sudah beres semua. Sudah Ustaz. beres semua katanya. Tetapi orang tua mohon maaf itu menyalahi aturan Islam. Kan kata Nabi dalam hadisnya kan la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Enggak usah taat kepada makhluk sekalipun makhluk itu berupa orang tua kita. Sebabnya apa? Orang tua kita melanggar syariat, bermaksiat kepada Khaliq, kepada Sang Pencipta. Apa melanggar Sang Penciptanya? Ya tadi, belum waktu bagi-bagi dibagi. Belum saatnya memberikan semuanya kepada anak, langsung memberikan. Itu hibah, itu sifatnya itu jaiz, wenang, boleh dilaksanakan, boleh tidak, tapi maksimal sepertiga kalau mau memberikan. Jadi kewajiban orang tua kepada anak sampai kapan sebetulnya? Kewajiban orang tua ke anak sampai anak itu menikah. Karena kalau sudah menikah, an-nikahu miftahu rizki kata makalah itu. Dengan nikah itu akan diberikan keluasan rizki. Allah memberikan kepada anak tersebut. Bahkan kata Nabi ketika ada anak orang tua kaya, inilah ayahku, tidak. Tapi inilah saya, kata pemuda itu. Baik. Jadi jangan mengharapkan semuanya dari orang tua. Berarti anak itu tidak mandiri-mandiri. Ketika orang tuanya kaya, apakah jaminan anaknya akan bahagia? Nah, di situ kita menyadari semua itu. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Yang kedua, apakah ketika kita mimpi tentang orang tua yang sudah tidak ada, benar tidak itu kalau mimpi itu bunga tidur dan orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin bisa menemui kita yang masih hidup sekalipun dalam mimpi? Oke, dengan mimpi testimoni. Jadi ketika harta milik orang tua belum diwaris dan orang tua telah meninggal dunia, ini masalah dulu ya. Maka setiap malamnya orang tua itu memanggil-manggil sanak familinya termasuk anak-anaknya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Kalau sekiranya hartanya tidak segera diwaris, seringnya itu atau testimoni dari ahli waris sering ngimpi. Ngimpinya orang tua itu kelihatan orang mimpi itu sedih gitu loh. Walaupun orang tua tidak bicara. Iya. Dan ketika meninggal dunia tidak akan bicara tapi diimpeni terus ning anak-anake itulah. Kalaupun lain masalah warisan, kalau seandainya kita mimpi sebagai bunga tidur yang memang demikian itulah. Bahkan ketika sebelum belum tidur kemudian tidak baca sholawat Nabi, tidak wudu dulu, kadang-kadang mimpinya itu medeni kadang-kadang. Bukan mengenai orang tua, mimpinya belenak lah bahasanya itulah. Maka ketika kita mau tidur pun punya kaifiat tata cara yang baik, wudu dan baca sholawat. Baik, jadi bisa jadi memang itu benar-benar pertanda ya Ustadz? Iya, kalau masalah warisan ya. Iya. Karena saya ketika dapat konsultasi dari masyarakat, saya tanya yang paling utama itu dulu, sering mimpi-kah ayah panjenengan atau ibu panjenengan? Oh iya. Sering datang gitu ya? Sering datang, sering mimpi. Ya kemarin aja dari 5 bersaudara yang masih hidup, mimpi semua. Ngimpiin orang tua. Sementara orang tua meninggal sudah lama. Baik. Di mana ayahnya meninggal tahun 2012
2012 lama banget ya, Ustaz, iya, meninggal dunia ibunya itu baru 2023. Oh ya Allah. Baik. Sudah baik, ngimpikan gitu loh. Iya. Dan itu sebenarnya udah pertanda tuh ya. Itu harus realita segera pertanda itu diselesaikan. loh. Oke, baik. Ustadz, pertanyaan yang terakhir dari Bu Purnama. Apakah orang yang sudah meninggal akan segera mendapatkan ganjaran dan azab atau menunggu nanti ketika kiamat terlebih dahulu? Mohon penjelasannya. Ya, dalam istilah siksa kubur berarti ya. Iya. Memang dalam salah satu literasi kan dari Nabi juga ada di saat ahli warisnya menguburkan keluarganya yang telah wafat dan telah dikuburkan, 7 langkah dari kubur itu akan didatangi siapa? Dua malaikat kan, Munkar wa Nakir. Dari 2 malaikat ini tergantung amal ibadahnya. Ketika amal ibadahnya orang tersebut itu soleh, baik, itu ramah tamah gitu loh. Ini dalam kitab ya, ini ceritanya ini. Nah, kemudian ditanya orang itu walaupun dulunya tidak menghafal, karena ahli ibadah mudah mudah menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Tapi ketika waktu hidupnya itu tidak beribadah, jauh dari agama dan seterusnya, dilalaknya itu kalau katanya malaikatnya itu serem gitu loh. Katanya gitu ya, Ustaz. Ya, saya kan katanya sebelum saya belum mati sayanya masalahnya. Iya kan? Iya, Tapi kan ada literasi dalam kitabnya kan gitu loh. Betul, ini sebagai pelajaran bagi kita gitu loh. Kuburan juga katanya terang gitu ya, Ustaz ya. Tapi Nggak kalau kubur kalau menyeramkan. tidak menyeramkan itu gelap gulita. Betul, katanya Emang jelas menyeramkan kulit gulita banget. ya. Iya. Nah, tapi ketika walaupun dihafal tapi tidak ibadah gitu, tidak sholat, tapi menghafal karena pertanyaannya 6 kan gitu loh. Walaupun dihafal di luar kepala tapi di saat tidak ibadah ditanya oleh malaikat tidak bisa berjawab. Kalau tidak bisa menjawab terjadilah namanya siksa kubur. Maka kita sebagai anak untuk meringankan siksa kubur orang tua mendoakan gitu loh. Supaya alam barzah orang tua tenang gitu loh. Dan diberhenti siksaan dari malaikat tadi. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas ketika kita dekat dengan ulama, kita ahli ibadah, insya Allah tidak dihafalkan dari pertanyaan pasti bisa menjawabnya. Dengan bisa menjawabnya, nikmat kubur akan dirasa. Amin. Tapi kalau tidak bisa menjawab dari pertanyaan malaikat akibat dari aktivitas hidup waktu dunia itu tidak ibadah, na'udzubillah, konon katanya tidak bisa menjawab dari pertanyaan yang mudah itu. Apa pertanyaannya? Gampang. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Bisa jawab kan? Banget. Kalau sekarang. Tapi jaminankah ketika waktu hidup, ketika waktu di alam kubur tadi ya. Kubur tadi gitu. Maka introspeksi diri, mumpung kita masih diberi umur, diberi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mumpung masih hidup ya, Ustaz. Mumpung masih hidup ya. Baik, selanjutnya ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon izin bertanya. Jika ada keluarga yang hidupnya dengan saudara-saudaranya, ini selalu saja ada permasalahan, nggak rukun, selalu ingin menang sendiri. Apakah ini juga termasuk kategori tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad? Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Kita bicara pada pagi hari ini ada dasarnya. Yakni hadis Nabi tadi. Laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Satu sisi kita ingin menjadi umatnya Nabi, kan itu loh. Melalui sholawat Nabi, melalui memperingati maulid Nabi. Tapi sisi lain, itu saya tegaskan lagi, keluarganya tidak akur gitu loh. Tidak harmonis, kakang karwa ditukaran baik, ngono loh. Sedulur dadi wong sejen. Malah wong sejen dadi sedulur. Berarti ini kata Nabi bukan umatku, gitu loh. Maka ayo bersama-sama kita hebat. Acungan jempol bagi orang yang bersolawat Nabi, orang yang memperingati kelahiran Nabi. Tapi sisi lainnya jangan dilupakan. Keluarga itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka kata Nabi dalam yang lain mengatakan, la tadkhulul jannata qatim rahim. Tidak bisa masuk surga orang tersebut manakala putus silaturahim.
Dilihat putus silaturahmi apa akibatnya, dari apa sebabnya. Ternyata masalah harta peninggalan orang tua juga. Tidak sedikit gara-gara peninggalan orang tua menjadi ribut kakak adiknya. Jangan sampai. Ingat, keluarga itu yang terdekat, orang yang menyelamatkan kita pula. Dan orang yang mendoakan kita, itulah. Jadi bersama-samalah, satu sisinya kita yes, sisi yang lain kita harus yes. Bukan yes no ya. Ya, yes dalam sholawat tapi keluarganya no. Itu jangan gitu loh. Harus seimbang gitu loh. Oke, berarti artinya mohon maaf Ustadz, kita harus mengalahkah begitu? Tadi kan disampaikan bahwa keluarganya dia yang selalu menang sendiri. Itu kan kadang bikin kita ya udahlah gitu, daripada ketemu ribut terus mendingan gak usah Memang ketemu. harus ada salah satu di antara yang ngalah gitu loh. Ngalah bukan berarti kalah. Berarti yang waras ngalah ya. Harus kita merangkul. Selama ada 5 anak. Iya. 5 anak kan karakternya sama enggak? Enggak. Padahal itu kayak ibu sama padahal. Iya, satu kandung ya. Itu nyata itu. Maka yang seandainya yang 5 itu ada yang ngerti tentang mengenai apapun, maka kita rangkul. Kalau masalah waris pun harus ada yang ngalah. Tapi tetap apapun persoalan dalam keluarga, jangan menurut dia. Jangan menurut ukuran kita. Jangan ukuran egois, nanti kan menjadi benar masing-masing. Maka bertanyalah kepada ahlinya. Yakni kepada siapa? Para ulama, para ahli fikih, supaya jelas apa yang kita dapatkan hartanya barokah. Amin, amin, amin. Baik. Kata disinyalir oleh Nabi ini, di akhir zaman kata Nabi, umatku banyak yang lari dari ulama, umatku banyak lari dari ahli fikih. Masalah waris itu menang-menang dewek. Baik. Ngaku bener dewek. Tanyalah kepada ahli fikih, tanya pada ulama. Yang terdekat jangan jauh-jauh lah. Ya di situ. Siap. Baik Ustadz, ini sayang sekali waktu tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Ayo kita bersama-sama meriahkan di bulan Maulid Nabi dengan membaca kitab Al-Barzanji, kitab Simtizuror, dan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak berhenti sampai situ, tapi ingat saudara kita, orang yang terdekat kita, jangan sampai menjadi orang lain. Jangan sampai jauh dari saudara kita. Jangan sampai ada ibarat sedulur dari wong sejen, jangan. Sedulur tetap sedulur. Wong sejen bisa jadi sedulur enggak apa-apa. Tapi jangan sampai dibalik. Sedulur jadi wong sejen, sejen jadi wong sedulur. Jangan sampai. Sedulur tetap sedulur, wong sejen boleh menjadi sedulur. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, sehingga kita menjadi selamat dunia akhirat. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nasuha Fakih, SAGMES ya. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Terima kasih sekali lagi Ustadz, sehat selalu. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.